Seringkali ya, dalam sejarah ada tokoh-tokoh kunci yang perannya luar biasa penting, tapi entah kenapa sering terlewatkan. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari mereka, Salamah. Dialah penasehat yang kebijaksanaannya secara harfiah menyelamatkan sebuah komunitas dari jurang perpecahan. Coba bayangkan ini. Tahun 628 Masehi, kita ada di sebuah dataran bernama Hudaybiyah. Ribuan Muslim, lebih dari 1.000 orang, udah menempuh perjalanan jauh. Hati mereka penuh rindu buat ziarah ke Ka'bah. Tapi, tiba-tiba, semua harapan itu pupus. Sebuah perjanjian yang rasanya sangat berat sebelah dengan Quraisy memaksa mereka untuk pulang, tanpa bisa masuk Mekah. Dan disinilah puncaknya. Di tengah kekecewaan yang begitu mendalam, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, sebuah komunitas orang beriman menolak perintah Nabi mereka. Bayangkan, Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk menyelesaikan ritual, potong hewan kurban, cukur rambut. Tapi tidak ada yang bergerak, sama sekali. Ini bukan sekedar diam, ini adalah sebuah momen pembangkangan yang lahir dari hati yang hancur lebur. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Hudaybiyah ini? Perintah itu diucapkan, bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Dan 3 kali pula, jawabannya cuma satu, keheningan total. Coba bayangkan betapa gentingnya situasi ini. Para sahabat yang biasanya paling depan, paling cepat menyambut seruan Nabi, sekarang dia membisu. Mereka benar-benar tertekan secara emosional, merasa begitu terhina oleh isi perjanjian itu. Nah, dari krisis yang tampaknya buntu ini, ternyata muncul solusi yang sangat cerdas. Siapa yang jadi pahlawannya? Mari kita lihat. Jadi, di tengah kebuntuan itu, Nabi masuk ke tenda beliau bersama istrinya Salamah. Dan dari sinilah solusinya datang. Salamah dengan ketenangan yang luar biasa memberikan nasihat yang wow, ini brilian secara psikologis. Dia nggak menyarankan lebih banyak kata, tapi satu tindakan nyata. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Persis seperti yang dia prediksi. Nabi keluar, tanpa berkata apa-apa, beliau langsung menyembelih hewan kurbannya dan memanggil seseorang untuk mencukur rambutnya. Dan boom, efek dominonya langsung terasa. Para sahabat begitu melihat itu, seolah tersadar dari lamunan mereka. Mereka langsung bergegas, penuh penyesalan, dan mulai mengikuti apa yang Nabi lakukan. Tindakan bukan lagi kata-kata yang memecah kebuntuan. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Seringkali kisah ini diceritakan sebagai seorang istri yang memberi nasihat bagus untuk suaminya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, ini jauh lebih dari itu. Ini bukan sekedar nasihat rumah tangga. Ini adalah solusi strategis dari seorang penasihat politik yang ulung. Salamah membaca situasi, dia mengerti psikologi massa, dan dia memberikan solusi untuk masalah kenegaraan yang sangat pelik. Pertanyaannya sekarang, kebijaksanaan seperti ini datang dari mana? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur sedikit dan melihat perjalanan hidupnya. Siapa sih sebenarnya perempuan ini? Perempuan yang wawasannya begitu tajam sampai bisa menyelamatkan seluruh komunitas dari bencana. Karena ya, kecerdasan seperti ini itu nggak datang tiba-tiba. Ini adalah hasil tempaan. Ini dia Salamah. Nama aslinya Hind bin Abi Umayyah. Dia termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Dan percayalah, hidupnya itu penuh dengan ujian. Ujian-ujian inilah yang membentuk karakter dan wawasannya yang luar biasa. Coba kita lihat perjalanan hidupnya. Pertama, dia ikut hijrah ke Abyssinia, salah satu kelompok pertama yang lari dari penganiayaan di Mekah. Lalu, pas mau hijrah ke Madinah, cobaan yang lebih berat datang. Dia dipisahkan secara paksa dari suami dan anaknya selama setahun penuh. Bayangkan penderitaannya. Puncaknya, di Perang Uhud, suaminya Abu Salamah wafat. Dia jadi janda. Sampai akhirnya, setelah sempat ragu karena usianya, beliau menikah dengan Nabi Muhammad. Setiap titik ini adalah sebuah tempaan yang luar biasa. Jadi jelas ya benang merahnya, kebijaksanaannya itu bukan kebetulan. Itu adalah sesuatu yang ia dapatkan dengan susah payah, melalui kesulitan, iman, dan ketangguhan yang luar biasa. Dia tahu betul rasanya kehilangan, rasanya berkorban, dan rasanya putus asa. Makanya nasihatnya begitu mengena. Tapi ceritanya nggak berhenti di Hudaybiyah. Justru setelah Nabi wafat, warisan Salamah sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang intelektual, makin terlihat jelas. Lihat angka ini, 378. Apa itu? Itu adalah jumlah hadis yang beliau riwayatkan. 378 riwayat dari Nabi yang beliau ingat dan sampaikan kepada generasi selanjutnya. Ini bukan angka kecil loh. Ini menempatkan beliau sebagai salah satu perawi hadis perempuan paling penting dalam sejarah Islam. Kontribusi intelektualnya luar biasa.
Dan pengaruhnya jauh lebih luas lagi. Dia itu seorang cendekiawan yang produktif. Dia juga seorang advokat untuk perempuan loh. Pernah suatu ketika beliau bertanya, kenapa sih perempuan gak disebut di Quran sesering laki-laki? Pertanyaan itu kemudian dijawab langsung dengan turunnya wahyu. Keren banget kan? Nasihatnya sebagai ahli hukum juga terus dicari bahkan setelah Nabi wafat. Dia juga pembela keluarga Nabi yang teguh dan saksi terakhir. Salamah adalah istri Nabi yang paling akhir wafat di usia 84 tahun. Oke, jadi apa yang bisa kita petik dari semua ini? Mari kita coba lihat gambaran besarnya. Ada kutipan bagus yang bilang, para pahlawan wanita masa lalu yang terlupakan adalah orang-orang yang teladannya akan menginspirasi dan menggerakkan para pahlawan dan pahlawan wanita dari generasi yang akan datang. Nah, ini dia intinya. Ketika kita mengangkat kembali kisah-kisah seperti Salamah, kita menemukan inspirasi baru, teladan baru untuk zaman kita sekarang. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana ya cara kita memandang sejarah akan berubah kalau kita mulai mencari para penasihat, para game changer yang ada di latar belakang? Kisah Salamah membuktikan bahwa kadang tokoh paling berpengaruh itu bukanlah yang paling sering disebut namanya. Dan sejarah ternyata jauh lebih kaya dan kompleks dari yang kita kira.